Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral akhwati, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, mengucapkan segala puji dan puji yang hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan berbagai macam pujian tersebut. Di pagi kali ini Ahad 4 Jumada Al-Tsaniyah 1440 Hijriah, kembali kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan dengan kitab Adabul Masyi was Shalah, buah karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dan di pertemuan lalu kita telah menyelesaikan beberapa adab. Syekh rahimahullah taala membawakan beberapa adab yang berkaitan dengan keseharian seorang muslim. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, kita akan merajaah beberapa adab yang telah disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Yang pertama, adab yang berkaitan dengan salam. Adab yang berkaitan dengan salam. Memulai salam hukumnya adalah sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Jadi mesti kita bedakan antara memulai salam dengan menjawab salam. Memulai salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian ketika kita mengucapkan salam, kita bisa mengucapkan dengan menggunakan alif lam pada kata salam. Kita ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga kita mengucapkan tanpa menggunakan alif dan lam, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-duanya boleh kita gunakan, hanya saja yang paling afdal Allah a'lam dengan menambahkan alif lam, yaitu dengan ucapan assalamu alaikum. Kemudian saya juga menyebutkan bahwasanya sunnah disunnahkannya mengucapkan salam apabila terjadi pertemuan yang berulang-ulang, meskipun pertemuan tersebut terjadi dalam waktu jeda waktu yang singkat. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga diamalkan oleh para sahabat bahwasanya ketika mereka terpisahkan oleh sesuatu dan mereka bertemu lagi dalam waktu yang singkat, maka disunahkan untuk kembali mengucapkan salam. Sehingga ketika kita misalkan sedang berjalan bersama teman kita, kemudian terpisahkan oleh kendaraan, terpisahkan oleh pepohonan, bertemu kembali, maka disunahkan kita mengucapkan salam. Kemudian tidak bolehnya seseorang menundukkan badannya ketika memberikan salam, karena ma'asyiral muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita menundukkan badan kita hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita hanya menundukkan badan kita hanya rukuk, sujud. Ya, ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh seseorang ketika dia mengucapkan salam kepada yang lainnya sambil membungkukkan badannya. Ya, tidak boleh sambil membungkukkan badannya. Kemudian tidak boleh seseorang memberikan salam laki-laki memberikan salam kepada perempuan, terutama misalkan pemuda kepada pemudi, kecuali kalau perempuan tersebut ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, perempuan yang sudah tua, yang kalau kita lihat maka dia tidak memberikan ya syahwatnya, kita tidak akan terkena syahwat dengan melihat perempuan tersebut, maka diperbolehkan memberikan salam kepadanya. Akan tetapi kalau misalkan ya perempuan tersebut masih menarik untuk dilihat, masih muda, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki memberikan salam
dengan catatan kalau perempuan tersebut perempuan ajnabi, perempuan yang bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh memberikan salam kepada perempuan tersebut. Kemudian saya juga menyebutkan bahwasanya ketika kita berpisah juga mengucapkan salam, sebagaimana pertemuan diawali dengan salam, maka perpisahan juga diakhiri dengan salam. Saya juga menyebutkan pembahasan tentang doa masuk ke dalam rumah. Doa masuk ke dalam rumah, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, maka disunahkan dia mengucapkan doa masuk ke dalam rumah. Apa doa masuk ke dalam rumah bunyinya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi Rabbina tawakkal. Masih malu-malu ya. Masih malu-malu sih. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkal. Di antara doa masuk ke dalam rumah, ucapkan dan belum hafalkan. Antum kan hafal nomor-nomor ini, angka-angka kulus hafal kan? Hafal. Oh ini angka 5.000, oh ini angka 10.000, oh ini kalau warna coklat berarti 5.000, oh ini kalau warnanya merah berarti 100.000, oh ini kalau harganya mukanya cemberut berarti harganya yang 5.000, 10.000. Tapi kalau yang mukanya tersenyum tertawa itu berarti harganya 100.000. Kita ini kalau masalah kulus hafal, bahkan ngitung itu cepat, tapi giliran disuruh ngapalin doa zikir ini lambat. Subhanallah. Hafalkan pertama bagi para laki yang lebih banyak keluar masuk rumah, ini usaha untuk menghafalkan doa masuk keluar rumah. Dihafalkan. Kemudian saya juga menyebutkan bahwasanya termasuk sunnah memberikan salam kepada anak-anak, dan disunahkan kita juga berjabat tangan. Sehingga ketika kita bertemu disunahkan untuk berjabat tangan. Tetapi laki-laki berjabat tangan kepada laki-laki, perempuan berjabat tangan kepada perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki menjabat tangan kepada perempuan kecuali kalau dia mahramnya, kecuali kalau dia mahram, atau kecuali kalau dia istrinya. Adapun selain dari mahram dan istri, maka tidak boleh berjabat tangan. Kemudian yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang duduk, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Jadi yang tingkatannya lebih aktivitasnya lebih tinggi, mereka memberikan salam kepada aktivitas yang lebih rendah. Mereka yang jumlahnya lebih rendah memberikan salam kepada mereka yang jumlahnya lebih rendah memberikan salam kepada yang lebih banyak. Mereka yang usianya lebih muda disunahkan memberikan salam kepada mereka yang usianya lebih tua. Saya juga menyebutkan tentang disunahkan ya kita menjawab salam apabila ada orang yang menyampaikan titipan salam. Ketika misalnya kita mendapatkan titipan salam dari orang lain, maka disunahkan kita menjawab dengan ucapan alaika wa alaihi assalam. Kemudian disunahkan untuk memulai mengucapkan salam bagi dua orang yang bertemu. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka disunahkan kita yang memulai mengucapkan salam, dan mereka yang memulai mengucapkan salam terlebih dahulu, mereka lah yang lebih baik. Nah, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ketika dua orang itu sedang bertemu dan mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu, mereka lah yang paling baik. Dialah yang paling baik yang dengan memulai mengucapkan salam. Dan tidak boleh ketika kita mengucapkan salam menambahkan ucapan lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ucapan maksimal dalam salam itu hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di antara adab yang beliau sampaikan berkaitan dengan menguap dan bersin. Seseorang ketika menguap maka usahakan ditahan. Maka kalau dia tidak bisa menahannya, ditutup dengan mulutnya. Apa sebabnya? Wallahu a'lam.
bisa masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Karena nemah setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa mengalir melalui peredaran darahnya, melalui peredaran darahnya. Oleh karena itu orang kalau beruqyah kenapa berpengaruh? Ya karena setan itu ada di aliran darahnya, sehingga ketika diruqyah dia akan bereaksi. Dan salah satu momen kesempatan setan masuk ke dalam tubuh seseorang adalah melalui mulutnya ketika dia menguap. Sehingga seseorang ketika menguap tahan, kalau tidak kuat maka ditutup mulutnya ketika menguap. Kemudian berkaitan dengan bersin, maka ketika seorang bersin ditutup wajahnya, jangan sampai ketika dia bersin, ya bersin tersebut terkena wajah atau badan orang lain. Dan usahakan ketika bersin ini suaranya direndahkan, ya suara direndahkan. Kemudian ma'asyiral muslimin kata Allah Subhanahu wa taala, disunahkan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini diucapkan secara jahar yang kira-kira bisa didengar oleh orang yang berada di samping kita. Dan apabila seseorang telah mendengar ucapan alhamdulillah, maka disunahkan dia untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan bagi orang yang mendengar ucapan yarhamukallah ini, disunahkan untuk mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan Syekh mengatakan tidak ada ucapan yarhamukallah bagi orang tidak mengucapkan alhamdulillah. Sehingga ketika ada orang bersin dan dia tidak kedengaran kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Meskipun dia bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man hamidallah, man atas fahamidallah fasyamitu. Kata Rasulullah, siapa saja yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan ucapan yarhamukallah. Sehingga para ulama menyebutkan ucapan yarhamukallah ini diucapkan terkait kalau seseorang mendengar ucapan alhamdulillah. Sehingga tidak disyariatkan seseorang ketika orang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah ini hanya berlaku sampai 3 kali. Sehingga ketika seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia bersin lagi kedua kalinya, bersin lagi ketiga kalinya, maka kita ucapkan dengan yarhamukallah. Adapun ketika dia masih bersin keempat kalinya, maka kita ucapkan apa? Misalkan kita ucapkan syafaat, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada dirimu. Karena orang-orang yang bersin lebih dari 3 kali ini dianggap dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Ini yang kedua berkaitan dengan bersin dan menguap. Kemudian juga Syekh Muhammad Ta'ala menyampaikan pembahasan tentang masuk ke dalam rumah. Berkaitan dengan masuk ke dalam rumah, ya wajib bagi orang-orang yang bukan sahib rumah tersebut, yang bukan pemilik rumah tersebut, untuk minta izin masuk ke dalam rumah. Sehingga tidak boleh seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Kita kalau mau masuk ke rumah dan rumah tersebut bukan rumah kita, maka harus dengan izin. Berarti kalau mau masuk ke rumah kita pakai izin dan tidak usah pakai izin. Tapi salam tidak, salam nggak perlu izin. Assalamualaikum, saya mau masuk izin ya, nggak usah balik lagi. Rumah kita masuk aja, mengucapkan assalamualaikum, tak perlu izin. Kalau itu rumah kita. Tapi kalau itu rumah orang lain, bahkan rumah orang tua kita misalkan, bahkan rumah anak kita misalkan, rumah karib kerabat kita, kakak saudara kita misalkan, adik kita, itu rumah mereka, itu harus pakai izin. Itu harus izin. Ya, karena saya mengatakan seperti itu. Ya, wajib minta izin bagi orang masuk ke dalam rumah, bukan rumahnya, dari kalangan qarib, dari kalangan karib kerabatnya, ataupun bukan karib kerabatnya. Berarti kalau itu rumah punya dia, tidak perlu izin. Tapi kalau rumah itu bukan milik dia dan dia tidak tinggal di tempat tersebut, maka mesti izin. Kita punya anak, kita punya rumah, dan kita tidak tinggal di rumah tersebut, kita tidak
izin. Tapi kalau kebiasaan masyarakat setempat tidak memerlukan izin, maka tidak mengapa tanpa izin. Karena sebagian adat di masyarakat, ketika rumah pintunya terbuka maka boleh dia masuk tanpa izin. Kalau memang kebiasaan ini ada di masyarakat kita, ya, kalau memang ada kebiasaan ini di masyarakat, di suatu masyarakat, pintu terbuka boleh masuk, maka masuk silakan tanpa perlu izin. Karena dalam kaidah fikih al-adat itu muhakkamah, yang namanya adat bisa dijadikan sebagai hukum. Adat bisa dijadikan sebagai hukum. Kemudian saya juga menyebutkan bahwasanya ketika kita ditolak untuk masuk, maka jangan masuk. Kita mulai di rumah seseorang, yang orang ternyata menolak kunjungan kita, maka jangan masuk. Dan tidak perlu baper. Karena kadang-kadang subhanallah kita ini ketika ditolak berkunjungan seseorang baperan. Bahkan kalau WA pun sudah baperan. Saya mau main boleh enggak? Mohon maaf saya enggak bisa. Wah, sombong nih orang. Ini baper. Tidak perlu baper. Ketika kita berkunjung, ketika kita menyampaikan kepada saudara kita mau berkunjung ditolak, tidak perlu baper, silakan. Ya, kalau sudah sampai ditolak pulang, tidak perlu baper. Sehingga tidak perlu kita sampai kemudian berprasangka buruk kepada orang yang menolak kunjungan kita. Karena hukum suudzon itu tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara kita, kepada teman kita, tidak boleh. Main ditolak oleh teman kita, kemudian kita berprasangka buruk, ini tidak boleh. Oh, simpulan sombong ini tidak mau dikunjungi sama saya. Oh, simpulan ini gimana? Dia nggak mau saya main ke sana. Ini pasti ada sesuatu. Berprasangka buruk hukumnya tidak boleh. Maka kalau ditolak ya sudah pulang. Dan kita minta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut sebanyak 3 kali. Maka kalau sudah 3 kali kita mengetuk, 3 kali kita minta izin untuk masuk, tidak ada jawaban, maka pulang. Kemarin rumah diketok 1 kali, tidak ada jawaban, diketok 2 kali, tidak ada jawaban, diketok 3 kali, tidak ada jawaban, maka kita pulang. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya di antara bentuk minta izin adalah kita mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Jadi kita minta izin kalau mau masuk. Dan kalau kita ditanya siapa yang di luar, maka kasih nama kita. Kita bilang assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kata yang punya rumah siapa? Oh, ini saya. Itu saya siapa, Pak? Karena semuanya juga saya. Kalau ditanya siapa? Saya. Maka tidak bisa jawaban seperti ini. Maka kita bilang saya si fulan atau fulan. Ya, kita kasih namanya. Jangan bilang kita cuma saya. Karena semua orang juga bisa menjadi saya. Bisa menjadi saya. Baik, ini berkaitan dengan masuk ke dalam rumah. Kemudian saya juga menyebutkan pembahasan tentang majelis. Dan ini pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berkaitan dengan majelis, maka seorang ketika majelis duduk di tempat yang lapang, di tempat yang mana saja didapatkan, tidak perlu berdesak-desakan, ya, tidak perlu kumpul di suatu area. Duduklah di tempat yang nyaman, duduklah di tempat yang luas, duduklah di tempat yang lapang. Kita tidak harus memaksakan diri kumpul pada suatu tempat tertentu, sehingga pada akhirnya membentuk geng, ini geng kanan, ini geng kiri. Nah, kita duduk di mana saja, di mana saja. Sehingga duduk itu gampang. Tapi kalau bisa, jangan di belakang semuanya. Oh Ustaz, saya pilih paling gampang, mana dekat pintu, kalau saya dalam langsung pintu. Agar semuanya di pintu di belakang, di depan kosong. Bukan berarti seperti itu juga. Ya. Kalau antum di belakang, di belakang penuh di depan, berarti nanti ke depan. Maka ke depan. Karena kan yang kosong di depan. Sehingga jangan sampai belakang semuanya penuh dengan alasan memilih yang paling mudah, tapi juga melupakan yang depan. Maka usahakan majelis itu dipenuhi, terutama area-area yang bukan kepada pembicara terlebih dahulu. Kalau sudah silakan pilih yang paling mudah. Sudah kita sampaikan yang pada pertemuan lalu, yang masih muda, yang tidak sakit, jangan nyender.
biasanya muter. Dia biasanya muter bikin lingkaran. Jadi ngaji itu halakoh buat lingkaran. Padahal bukan seperti itu. Majelis itu yang mendekat kepada pembicara, duduk dan mendekat kepada berbicara, bukan nyender kemudian berkeliling di sekitaran di sana sampai keliling. Ya, itu bukan kebiasaan para sahabat ketika mereka duduk di majelis Rasulullah SAW. Kemudian tidak boleh ketika kita duduk di satu majelis memisahkan antara dua orang. Antum datang, kemudian dua teman antum lagi duduk, tambah mereka sedang berbicara. Boleh tidak kita duduk di antara mereka? Tidak boleh. Kecuali kalau kita minta izin kepada mereka untuk duduk di antara kedua orang tersebut. Tidak boleh kita duduk di antara dua orang sedangkan mereka sedang kumpul, mereka sedang berbicara. Kecuali kalau kita minta izin dan diizinkan, maka ada masalah. Nah, ini juga termasuk di antaranya kalau ada dua orang lagi berbicara, tidak boleh kita ikut-ikutan nyela pembicaraan mereka. Ini kan kadang-kadang orang-orang kepo dengan apa yang dibicarakan sama orang lain, sehingga ketika ada dua orang berbicara, dia datang, dia ikut, ada apa? Ikutan kok? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, maka dalam berbicara antara dua orang, dalam tempat duduk antara dua orang, tidak boleh kita nyela di antara dua orang tersebut. Kecuali pertanyaan, kalau misalkan ada A sama B duduk di kursi, si A duduk di kursi, si B duduk di kursi. Di antara mereka ada kursi kosong. Boleh tidak di kursi yang kosong ini? Si A duduk di kursi satu ini, si B duduk di kursi yang lainnya, di tengah-tengahnya ada kursi kosong. Datanglah si C. Boleh tidak si C duduk di tengah-tengah mereka? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau seperti itu boleh kata para ulama. Kenapa? Karena memang kursi itu dipersiapkan untuk duduk, tapi mereka tidak mau duduk berdekatan, sehingga ketika mereka duduk terpisahkan oleh kursi, datang orang baru, maka orang ini boleh duduk di antara mereka di kursi tersebut meskipun tanpa minta izin. Beda dengan majelis ini kan ada kursinya. Ini kan tidak ada kursinya, sehingga ketika ada dua orang duduk berdekatan, tidak boleh ada orang yang masuk duduk di antara dua orang tersebut. Kecuali kalau dapat izin persilakan boleh, tapi kalau tidak dapat izin maka jangan. Kemudian juga saya menyampaikan tentang masalah takziah dan musibah, bahwasanya disunahkan kita bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Hukumnya sunnah, dan bahwasanya makruh hukumnya datang mentakziah orang yang sifatnya takziah tersebut seperti walimah, dibikin tenda yang besar-besaran, dipersiapkan berbagai macam peralatan, dihidangkan berbagai macam makanan, maka ini hukum makruh. Ini hukumnya makruh kita bertakziah ke tempat tersebut dengan model seperti ini makruh. Dan model seperti ini kemudian apa kita ucapkan ketika kita bertakziah? Terdatang kepada keluarga, ya, dia ditinggal oleh keluarga yang meninggal. Apa yang kita ucapkan kepada orang yang ditinggalkan oleh keluarga yang tersebut? Jawabannya wallahu a'lam, tidak ada ucapan khusus. Wallahu a'lam, tidak ada ucapan khusus bagi orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi apa yang kita sampaikan kepada para ulama, yang disampaikan oleh Syekh, kita sampaikan kepada orang tersebut agar dia bersabar, agar dia mengharap pahala dari kehilangan saudaranya tersebut, agar dia juga mendoakan si mayit. Inilah kita sampaikan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi tidak ada doa khusus yang kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh sang mayit. Kemudian orang-orang yang tertimpa musibah, apa yang mereka ucapkan? Di antara ucapan adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kita mendapatkan musibah, termasuk di antaranya ketika ada seorang meninggal, maka ucapan itu ucapan alhamdulillah.
dan menimpa kita sekarang berupa musibah, berupa apa yang kita rasakan, tinggal perasaan sedih oleh orang-orang meninggal, ya, ini jauh lebih baik, jauh lebih baik. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi tentu sekali lagi yang kita sampaikan, ekspresi juga bukan berarti ekspresi senang. Karena kadang-kadang orang bingung, Pak, kok ucapan alhamdulillah? Ya karena biasanya kita ini seringnya mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan senang. Padahal Rasul pun juga mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan sedih, dalam keadaan mendapatkan musibah, dalam keadaan mendapatkan kesusahan. Termasuk sunnah Rasul juga mengucapkan alhamdulillah. Cuma masalahnya di kita pengucapan alhamdulillah kalau dapat dalam keadaan yang senang saja. Turun gaji ucapan alhamdulillah, dapat rezeki kalau kita ucapan alhamdulillah. Giliran dapat musibah, kita tidak ada yang perhatikan mengucapkan alhamdulillah, sehingga terasa aneh. Ustaz kok menyampaikan ucapan alhamdulillah kalau dapat musibah, padahal itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Maka ketika dapat musibah, ketika ada orang meninggal, ucapan alhamdulillah. Apapun ada kita masih baik, alhamdulillah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Meskipun kita musibah, meskipun ada orang meninggal, di saudara kita, dari kerabat kita, apapun keadaan itu menimpa kita, itu ini masih jauh lebih baik, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Juga kita disunahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpa diriku, dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Ini kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan hamba juga cari tanya ke Google, ya, apa yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah. Ini hadis berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim pada asalnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik. Kemudian juga berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas, ketika kita mendapatkan musibah, kita melakukan salat 2 rakaat. Kita melakukan salat 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan dengan cara salat. Sehingga Ibnu Abbas ketika beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan musibah, maka beliau melakukan salat 2 rakaat. Ini termasuk perbuatan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Juga saya menyampaikan bahwasanya wajib bagi orang-orang yang tertimpa musibah untuk bersabar. Dapat musibah, rumahnya kebakaran, misalkan kendaraannya hilang, anggota keluarganya ada meninggal, maka dia wajib bersabar. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari 3 model macam orang. Yang pertama namanya as-salih. Apa as-salih? As-salih adalah orang-orang yang teriak-teriak ketika mendapatkan musibah. Rumahnya terbakar, dia teriak-teriak. Ada anggota keluarganya meninggal, dia teriak-teriak. Ini as-salih. Dan Rasul berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Wal haliqah, dan orang-orang yang memotong-motong rambutnya, menjambak-jambak rambutnya, mencabuti rambut-rambutnya ketika mendapatkan musibah. Ini Rasul juga berlepas diri dari dirinya. Dan juga Rasulullah SAW berlepas diri namanya asyaqah, orang-orang yang merobek-robek bajunya. Intinya perbuatan-perbuatan seperti itu perbuatan-perbuatan menandakan dia tidak ridho dengan apa yang terjadi. Dan Rasul berlepas diri perbuatan seperti ini. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah, bagaimana sikap kita, Pak? Sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, maka sikap kita sabar. Tidak perlu lebay, dan itu sampai guling-guling, sampai kita nangis yang teriak-teriak. Kemudian kita sampai menjabat-jabat rambut kita, sampai merobek-robek baju kita, sampai melempar-lempar benda karena tidak terima dengan keadaan tersebut. Ini hukumnya haram. Sehingga seorang muslim harus menampakkan kesabaran ketika dia mendapatkan
musibah. Masyaallah muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala itulah yang disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan beberapa adab keseharian seorang muslim. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, kitab az-zakat, kitab tentang zakat. Ini bab baru. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kitab al-janaiz. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, kitab az-zakat, kitab tentang zakat. Masyaallah muslimin untuk Allah Subhanahu wa taala, zakat termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa dia? Termasuk rukun Islam yang keberapa dia? Keempat apa ketiga? Ketiga apa keempat, Pak? Ketiga. Yang pertama apa yang pertama? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Salat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga salat puasa, zakat. Yang ketiga zakat. Maka wajib bagi seorang untuk mengeluarkan zakat. Dan di antara zakat tersebut adalah zakat fitri. Ada zakat fitri. Yang keempat puasa, itu saum Ramadan. Yang kelima naik haji. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis Umar disebutkan, kemudian Islam ala khamsin, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa hajjul bait, berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, wa shaum Ramadan, dan juga melakukan saum Ramadan. Dan zakat ini subhanallah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bergandengan dengan kata salat. Bergandengan dengan salat. Sehingga dalam banyak ayat kita akan temukan yang namanya kata zakat digandengkan dengan kata salat. Sehingga suatu hal yang menyedihkan, sebagian kaum muslimin semangat belajar tentang salat tapi tidak semangat belajar tentang zakat. Jadi kalau kita lihat majelis sifat sholat Nabi banyak, sifat sholat Nabi, tata cara sholat Nabi. Tapi berapa banyak majelis tentang zakat? Berapa banyak majelis tentang zakat? Orang-orang kadang-kadang nggak pikir, yang dipikir cuma sholat saja. Padahal ayat Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan menggandengkan antara sholat dengan zakat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Dan kalau mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan salat, mereka bayar zakat, maka lepaskanlah bagi mereka jalan mereka. Maka lihatlah bagaimana menggandengkan antara kata salat dan juga zakat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat-ayat yang lain, di antara wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahum hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Mereka adalah orang-orang yang hadir, mereka yang menegakkan salat dan membayar zakat. Sehingga pembahasan zakat ini sangat pentingnya sebagaimana pembahasan tentang salat. Maka alhamdulillah tidak boleh kita menyampaikan pembahasan tentang salat. Dipikir dari pembahasan tentang zakat. Oh, zakat ini pembahasan tentang bagi orang-orang yang punya uang saja. Oh, zakat pembahasan bagi mereka yang menjadi pedagang saja. Nah, ini penting kita katakan tentang namanya zakat. Tentang yang namanya zakat. Dan zakat ini kata para ulama termasuk ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta. Karena nama ibadah secara luas bisa dibagi menjadi 2. Ada ibadah badan, yang kedua ada ibadah harta. Ibadah badan contohnya apa? Sholat termasuk ibadah badan. Apalagi puasa termasuk ibadah badan.
Yang kedua ada yang namanya ibadah harta. Contohnya apa? Zakat ini. Zakat ini termasuk ibadah, tetapi ibadah harta. Zakat, sedekah, wakaf, hibah, hadiah ini termasuk ibadah harta. Atau gabungan dari ibadah harta dan ibadah badan. Apa itu contohnya misalkan haji. Haji itulah gabungan dari ibadah badan dan ibadah harta. Sehingga orang kalau mau haji butuh harta dan butuh fisik yang kuat. Apalagi sekarang biaya haji berapa kalau nggak salah? Sampai berapa sekarang? 90 juta ya. Yang tadinya 30-40 jutaan sekarang 90 juta betul? 90 juta. Berarti butuh harta yang banyak. Apalagi yang namanya haji juga butuh fisik yang kuat. Atau bayangkan kalau antum berangkat haji dengan ibadah haji yang biasa saja, itu memakan sampai sekitar 40 hari. Antum berada di suatu negeri yang beda cuacanya dengan di sini, ya cuaca panas, tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba berangkat ke sana itu butuh fisik yang sangat kuat. Maka jangan heran ketika orang berangkat haji banyak yang sakit, sampai di sana tiba-tiba pilek, sampai sana tiba-tiba demam. Maka biasanya teman-teman yang berangkat haji sama umroh itu di hari-hari pertama biasanya sakit. Biasanya sakit, laki-laki biasanya sakit, tapi ibu-ibu biasanya semangat kan? Kenapa? Karena biasanya ibu ada kegiatan untuk belanja keliling-keliling sambil haji atau sambil umroh. Itu pernah lihat ya? Berangkat aja tuh lihat, itu biasanya laki-laki pada sakit, tapi ibu-ibu biasanya pada sehat. Kenapa? Karena ibu-ibunya semangat untuk belanja. Fa'ala kulli hal, ya, orang kalau ibadah haji, umroh itu butuh fisik yang kuat. Umroh juga sama, kita butuh uang, kita butuh finansial untuk diri kita dan untuk keluarga yang kita tinggalkan, kita butuh fisik. Untuk bayangkan berangkat ke sana, tadi tempat kita yang iklimnya iklim tropis, tiba-tiba ke sana iklimnya iklim apa? Gunung, tidak ada apa-apa. Antum cuma batu, pasir, panas, tidak ada pepohonan yang rindang seperti kita. Tiba-tiba pindah ke sana, maka banyak orang-orang tiba-tiba sakit. Maka butuh fisik. Sehingga yang namanya ibadah haji itu termasuk ibadah badan. Ibadah badan. Masyaallah muslimin, bukan Allah Subhanahu wa taala Indonesia mengatakan tajibu fi bahimatil an'ami wal kharij minal ardi wal asmali wa urudi at-tijarah. Indonesia berbicara tentang apa saja yang wajib dizakati. Apa saja, benda apa saja yang wajib dizakati. Maka yang wajib dizakati itu ada 4. Yang wajib dizakati itu ada 4. Yang pertama adalah bahimatu al-an'am. Yang pertama adalah binatang ternak. Yang pertama adalah binatang ternak. Nanti kita akan tahu ini masih dalam binatang ternak adalah binatang seperti kambing, sapi dan juga onta. Maka tidak ada zakat binatang ternak dari apa? Dari apa? Dari ayam tidak ada. Dari ayam tidak ada. Besar, saya mau keluarkan zakat ternak besar. Nama zakat ternak apa Pak? Zakat ternak ayam tidak ada. Tidak ada nama zakat ternak ayam. Yang ada zakat ternak kambing, zakat ternak sapi, zakat ternak onta. Kita paling cuma 2, kambing atau onta, kambing atau sapi. Onta tidak ada di kita. Onta di kita tidak ada. Kecuali sepeda onta baru banyak, tapi tidak ada zakatnya. Kemudian yang kedua adalah wal kharij minal ardi, yang keluar dari bumi. Ini juga wajib dizakati. Sesuatu yang keluar dari bumi ini wajib dizakati. Tapi yang dimaksud dengan yang keluar dari bumi itu apa? Apakah setiap yang keluar dari bumi kita zakati? Nanti kita akan ketahui. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan yang keluar dari bumi. Karena yang keluar dari bumi banyak. Yang keluar dari bumi banyak. Apa contoh yang keluar dari bumi? Air. Ya. Itu keluar dari bumi. Ada
yang termasuk keluar dari bukan. Tapi kita akan tahu insya Allah. Saya akan menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan benda-benda yang keluar dari bumi. Wal asman, benda-benda yang berharga, benda-benda yang berharga. Kita akan belajar benda-benda berharga itu zakati, dizakati. Tapi apa yang dimaksud dengan benda yang berharga? Handphone benda berharga enggak? Berharga. Ini ada zakatnya apa? Nanti kita belajar. Ustaz, ini handphone saya harganya 10 juta misalkan. Berarti dia benda berharga, itu zakatnya enggak Ustaz? Nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan benda yang berharga. Apalagi benda berharga misalkan emas dan perak, itu gampang lah, itu pasti zakati. Ini salah satu dimasukkan benda berharga. Benda berharga semisal emas dan perak dizakati atau tidak zakati. Kalau dizakati bagaimana cara menzakatinya? Kemudian kalau kita punya perhiasan tersebut dipakai oleh kita, apakah ada zakat apa tidak ada zakatnya? Karena kan orang-orang menyimpan emas dua maksudnya. Orang membeli emas dengan dua maksud. Satu untuk disimpan, kedua untuk dipakai. Yang dizakati itu yang mana? Emas yang dipakai dizakati, atau emas yang disimpan dizakati, atau dua-duanya bisa dizakati. Nanti kita belajar emas apa yang dimaksud untuk dizakati, perak apa yang dimaksud untuk dizakati, berapa batas jumlah emas yang kita keluarkan dari zakat. Ini dari pembahasan insyaallah ta'ala. Wa urudut tijarati, dan juga yang terakhir adalah barang perdagangan. Nah, ini biasanya antum yang dagang ini mesti paham, antum yang dagang itu ada zakatnya tidak? Antum ini semua rata-rata pedagangnya. Sebagian besar pedagang. Apakah pedagang itu ada zakat atau tidak ada zakatnya? Berapa besar batasnya sehingga dia harus kemudian wajib mengeluarkan zakat? Ini insyaallah juga akan dibahas oleh saya secara rinci. Sehingga sekali lagi yang dimaksud dengan benda-benda yang boleh dizakati ada 4. Yang pertama adalah binatang ternak, yang kedua yang keluar dari bumi, yang ketiga benda-benda yang berharga atau memiliki nilai, dan yang keempat adalah barang perdagangan. Kemudian saya menyebutkan wa bi khamsati syurutin, dan dengan 5 syarat. 5 syarat. Syarat di sini adalah syarat wajib. Sehingga kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Sehingga ikhwatillah azallahu yaqul, tidak setiap orang wajib mengeluarkan zakat. Tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Ada syaratnya, Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah agama Islam. Sehingga orang yang beragama Islam dia wajib mengeluarkan zakat. Berarti orang kafir wajib tidak mengeluarkan zakat, Pak? Orang kafir wajib tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia zakat, diterima tidak zakatnya? Kalau dia bayar zakat, Ustaz, saya memang ini bukan orang Islam, Ustaz, tapi saya punya emas sekian. Katanya kalau sudah sampai ukuran sekian wajib zakat. Ini saya mau bayar zakat. Saya bayar zakat saya. Diterima tidak? Diterima. Enggak diterima, Pak. Hatta kalaupun dia maksa dia bayar, maka zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bukan Islam. Memang kenapa Islam, Pak? Islam itu syarat diterimanya amalan seseorang. Sehingga kalau seseorang berbuat baik amalan apapun itu, meskipun amalan yang besar tapi dia tidak Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Al-Furqan ayat 23. Dalilnya Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, "Mungkin faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Maka nanti pada hari kiamat kami datangkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Itu maksudnya
amalan-amalan orang kafir, maka kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Ini menjadi dalil kata ulama bahwasanya orang-orang kafir itu kalau mereka beramal baik, maka amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir baik banget, coba bersedekah, berderma, dia bangunkan rumah buat orang lain, dia berikan makanan untuk orang miskin. Bahkan mungkin kita kalah dengan amal orang kafir tersebut, tapi ketahuilah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada agama Islam dia tidak beragama Islam. Syarat amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya haruslah beragama Islam. Maka ketika ada orang kafir bayar zakat, Pak Ustaz, ini saya mau bayar zakat, tolong sampaikan kepada yang berhak, tapi dia kafir, tidak diterima zakatnya, tidak diterima zakatnya. Ini syarat yang pertama. Wal hurriyah, yang kedua adalah merdeka. Syarat yang kedua adalah merdeka. Artinya dia bukan budak. Artinya dia bukan budak. Tentu alhamdulillah zaman sekarang tidak ada yang namanya budak. Meskipun Islam berbicara tentang perbudakan, tetapi Islam sangat menganjurkan pemilik budak agar membebaskan budak mereka. Dan ini sudah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak 1400 tahun yang lalu. Orang-orang Amerika sana, Pak, ya, meskipun kata mereka menjunjung demokrasi yang tinggi, mereka menjunjung hak asasi yang tinggi, mereka kenal persamaan antara hak antara orang kulit hitam dan kulit putih beberapa puluh tahun yang lalu. Baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga zaman dahulu itu di Amerika itu ada pemisahan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Ada yang namanya orang kulit putih dianggap mereka superior tinggi, dan orang kulit hitam dianggap seperti budak, yang seperti budak. Dalam agama Islam memang ada budak, tetapi budak sama orang mereka sama, dan tidak ada bedanya. Yang beda cuma takwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah pilihan Islam menganjurkan kepada para pemilik budak untuk membebaskan budaknya. Dan budak tidak sama dengan pembantu. Budak tidak sama dengan pembantu. Apa beda budak dengan pembantu? Pembantu dibayar, budak tidak dibayar. Budak dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, sehingga juga dia dibayar sebenarnya. Beda yang lain yang paling kelihatan apa? Kepemilikan. Budak itu milik majikannya. Budak itu milik majikannya. Sedangkan pembantu bukan milik majikannya. Kenapa? Karena nama pembantu adalah pegawai disebut sebagai amil, pekerja, sehingga dia hukumi seperti pekerja yang lainnya, bukan seperti budak. Ini kalau kita melihat ada orang-orang sekarang yang memperlakukan pembantu seperti budak, salah. Tidak boleh. Kenapa? Karena pembantu itu hukumnya seperti pegawai, seperti pekerja, dan pekerja bukan milik kita. Sehingga ini membedakan antara budak dengan pembantu. Nah, zaman sekarang kalau halal tidak ada budak, tidak ada budak. Tapi kalaupun ada, maka budak tidak wajib bayar zakat. Kenapa budak tidak wajib bayar zakat? Kenapa budak tidak wajib bayar zakat? Karena miskin. Tapi budak bisa jadi punya harta. Nah, semua budak juga berarti miskin. Budak bisa jadi dapat harta. Sebagaimana orang merdeka juga tidak semuanya kaya. Ya, kita kebanyakan miskin, bukan apa? Karena kita merdeka bukan dari kita jadi kaya, dan karena kita orang budak bukan jadi belum miskin, bukan itu. Kenapa? Karena bukan. Iya, itu sudah disampaikan. Maka dia tidak wajib zakat. Tapi kenapa dia tidak wajib zakat? Karena dia bukan merdeka. Bukan orang merdeka. Berarti orang merdeka dulu budak. Bukan orang merdeka berarti
majikannya. Itu jawabannya. Budak itu milik majikannya, maka budak kalau memiliki harta itu juga jadi milik majikan. Jadi milik majikan. Sehingga yang namanya budak tidak wajib bayar zakat. Memiliki nisab. Syarat yang keempat adalah memiliki nisab. Memiliki nisab. Apa itu nisab? Nisab sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-miqdarul ladzi idza balaghal ma wajabat fihi zakat. Itu maksud dengan nisab adalah batas yang kalau harta sampai batas tersebut maka harta tersebut wajib dizakati. Nisab artinya batas yang kalau suatu harta sampai pada batas tersebut maka harta itu wajib dizakat. Itulah namanya nisab. Makanya kita akan belajar kambing berapa nisabnya. Sehingga kalau sampai nisab tersebut kambing yang kita miliki wajib dizakati. Apakah kalau saya punya satu kambing, Ustaz, saya mau zakat apa zakat kambing? Berapa kambing yang saya punya satu, Ustaz? Satu ini nisabnya bukan, satu ini batasnya bukan. Nanti kita belajar. Ustaz, saya punya sapi, saya mau zakatlah sapi saya, zakat sapi. Berapa sapinya? Sapi saya satu. Satu ini sudah dikatakan sebagai nisab kan? Nanti kita belajar. Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat emas saya punya simpanan emas di rumah. Berapa gram? Oh, saya punya 10 gram. Saya mau mengeluarkan zakat emas saya. 10 ini sudah sampai batas belum? Sudah sampai nisab belum? Nah, kenapa? Karena seseorang wajib zakat kalau sudah sampai nisabnya. Ustaz, saya ini pedagang cilok, misalnya. Saya pedagang cilok. Kata Pak Ustaz, pada dagangan wajib dizakati. Nah, kalau saya dagang cilok, ini saya mengeluarkan zakat cilok saya, Ustaz. Pertanyaannya, sudah sampai nisab belum? Sudah sampai nisab belum? Kenapa? Karena seorang wajib zakat kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai batasnya. Sehingga tidak sembarangan orang mengeluarkan hartanya dengan alasan untuk zakat. Nanti kita akan belajar berapa batas nisab binatang ternak, berapa batas nisab benda-benda berharga, berapa nisab dari benda-benda yang keluar dari bumi, berapa nisab dari benda-benda yang diperdagangkan. Bil nisab ini syarat dari wajib zakat. Kemudian yang keempat, watamamul milki, kepemilikan yang sempurna. Artinya benda yang kita zakat itu harus milik kita secara sempurna. Benda yang kita miliki itu harus milik kita secara sempurna. Sehingga tidak boleh seseorang menzakatkan barang yang bukan miliknya secara sempurna. Dan terakhir, wal haul, yang terakhir adalah berlalunya haul. Berlalunya haul. Apa itu haul? Haul itu satu tahun. Maka kita sering dengar ada orang-orang melakukan haulan. Ya, ada kegiatan ya, untuk suatu acara tertentu yang disebut dengan haulan. Apa haul? Maksudnya tahunan, acara tahunan. Maka ini masuk dengan haul. Sehingga seseorang wajib zakat itu kalau sudah berlalu 1 tahun, dia punya emas, sudah sampai nisabnya dan sudah lewat 1 tahun, maka dia wajib bayar zakat. Seorang misalkan punya simpanan perak, sudah sampai nisabnya, kemudian berlalu 1 tahun, maka dia wajib zakat. Seseorang misalkan punya kambing, kemudian sudah sampai nisabnya dan lewat 1 tahun, maka dia wajib zakat. Kenapa? Karena telah berlalu al-haul, telah berlalu 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dimaksud dengan 5 syarat wajib zakat. Demikian maksud muslimin untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup dan juga pertanyaan, kita mau bahas sedikit
Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat termasuk ibadah jenis apa? Ibadah harta. Dalam Islam ada ibadah harta dan ada ibadah badan. Kemudian benda apa saja yang wajib dizakati? Yang pertama adalah binatang ternak. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari bumi. Yang ketiga, benda-benda yang berharga. Yang keempat, benda-benda yang diperdagangkan. Berarti ada 4 benda-benda yang wajib dizakati. Kemudian syarat wajib zakat ada berapa? Ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga capai nisab, yang keempat kepemilikan sempurna, yang kelima telah melalui 1 tahun. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi seseorang untuk membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ikhwan apa ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Apakah orang yang masih memiliki utang wajib membayar zakat? Tergantung. Allah tergantung. Makanya nanti dihitung dulu. Mana besaran atau berapa besaran utangnya dan berapa besaran zakat. Kalau misalkan ternyata masih ada sisa, ya, dan sisa tersebut adalah sesuai dengan besaran zakat, maka dia wajib zakat meskipun dia memiliki utang. Tapi kalau ternyata uangnya sudah habis dipakai untuk membayar utang dan tidak ada sisa, maka dia tidak wajib bayar zakat. Sehingga masalah ini maksudnya perlu perincian sehingga tidak bisa dijawab dengan secara global. Ustaz, saya punya utang, berarti saya nggak bayar zakat ya? Dan nggak juga, tergantung keadaan dan tergantung zakat apa. Kita sedang berbicara utang bagaimana, kita sedang berbicara zakatnya seperti apa, sehingga tidak bisa kita generalisir, tidak bisa kita bilang secara umum karena kita punya utang, maka tidak wajib zakat. Tidak seperti itu juga. Itu perlu pembicaraan yang panjang. Perlu kita cari tahu utang seperti apa, berapa besarnya, berapa wajib zakatnya, itu seperti apa. Maka nanti saya bilang tergantung keadaan. Bisa jadi tidak wajib zakat karena ada utang yang dia miliki, dan bisa jadi dia tetap wajib zakat meskipun dia memiliki utang. Dan ini juga bukan menjadi alasan, sehingga ini bukan menjadi alasan pembenaran bagi kita tidak bayar zakat karena punya utang. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu bicara yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dari ikhwannya? Ini pertanyaan buat sama ini tentang mengecek HP suami. Nanti baru dijawab terakhir saja. Bismillah. Untuk peternak ayam yang besar untuk usaha, zakatnya apakah namanya? Peternak ayam. Tadi benda-benda yang wajib zakatnya ada berapa? Ada 4. 1 binatang ternak. Ayam masuk binatang ternak di sini bukan? Bukan. Berarti tidak ada zakat ayam ternak, nggak ada. Ustaz, saya mau ambil zakat saya, Ustaz. Apa
bagi yang beternak ayam ada kewajiban bayar zakat perdagangan. Bagaimana cara hitungnya? Nanti Pak Insya Allah kalau kita masuk ke bahas zakat, saya akan membahas tentang apa? Tentang zakat perdagangan secara rinci. Nanti kalau kita masuk bab tersebut, yang kita akan belajar bagaimana cara menghitung kalau kita punya barang dagangan, termasuk kalau kita punya ternak ayam. Bismillah Ustaz, untuk budak, anak pernah mendengar boleh diganti oleh yang memiliki. Apakah itu dinikahi terlebih dahulu? Jawabannya nanti saja kalau sudah ada zaman perbudakan. Kalau nggak ada zaman perbudakan, nggak usah dipikirin. Karena para ulama mereka menyampaikan ilmu hanya apa yang sudah terjadi saja. Kalau belum terjadi biasanya kita nggak menyampaikan. Apa gunanya kita berbicara tentang budak? Oh, zaman sekarang tidak ada perbudakan. Nanti ya, kalaupun ada baru kita bicara. Kalau tidak ada perbudakan, nggak usah dipikirin. Boleh tidak menikahi budak, boleh tidak berpindah perbudakan, nggak usah kita bicara. Baik, pertanyaan terakhir. Ini data orangnya sama apa beda? Tapi pertanyaannya, bolehkah istri mengecek HP suaminya? Boleh nggak ngecek HP suami atau ngecek HP istri? Boleh. Oh, suami kata nggak boleh. Ini ada apa, Pak? Ini ada. Wallah alam tidak boleh. Saya pribadi lebih pendapat ini tidak boleh. Tidak boleh seorang suami membuka HP istrinya dan tidak boleh seorang istri membuka HP suaminya. Kenapa? Karena itu barang milik pribadi masing-masing. Tidak boleh kita menggunakan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Tidak boleh kita menguasai barang milik orang lain tanpa seizinnya. Wallah alam, saya masih coba cari tahu apakah ini termasuk gosip atau bukan. Termasuk gosip atau bukan. Termasuk tajasus atau bukan. Kemudian khatifillah azallahu yakum. Tetapi juga bukan berarti seorang istri boleh melakukan hal apapun dan menyembunyikan apapun dari pasangannya masing-masing. Enggak. Maka seorang suami istri juga terbuka dengan pasangan. Terbuka dengan pasangan. Usahakan terbukalah itu kalau punya masalah sampaikan yang kira-kira memang itu butuh masukan dari orang lain. Tidak masalah aku ngomong sama istri, bicara sama istri punya masalah, berarti istri itu bisa memberikan solusinya. Jangan dipendam sendirian. Sehingga nanti pada akhirnya permasalahan ini khawatirkan kalau kita mengungkap seperti ini, pasangan kita curiga. Ini suami saya pulang malam kenapa ya? Ini kok kalau ketemu saya handphone kok disuruh dirinya? Ya mungkin bukan dia tidak selingkuh, mungkin memang dia tidak selingkuh, mungkin dia punya masalah, tapi dia tidak ada masalah kenal oleh istrinya. Nah kalau seperti ini, ya saya berbeda khawatir kalau kita tidak terbuka nanti kita akan bersuzon kepada diri kita sendiri. Atau kita saja saya punya masalah seperti ini, mungkin nanti punya solusinya. Silakan sampaikan ke pasangan. Yang intinya jangan sampai kita membuat sikap-sikap yang membuat istri kita, pasangan kita menjadi curiga. Usahakan ini jangan sampai terjadi sikap seperti antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, agar masing-masing suami dan istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran saya bagi kalau kita punya handphone, antum tidak perlu menyimpan nomor handphone perempuan lain. Yang suami jangan menyimpan handphone nomor perempuan yang lain. Kecuali kalau dia punya hubungan mahram sama antum atau keluarga, misalkan nomor ibu antum, nomor kakak antum, adik perempuan antum, saudara sepupu misalkan, tidak masalah lah. Tapi saran saya pribadi, selain itu jangan antum simpan nomor para perempuan. Dan sebaliknya para perempuan akhwat juga jangan tak perlu menyimpan nomor laki-laki yang lain kalau dia bukan punya hubungan keluarga. Tidak perlu, tidak perlu, dan tidak perlu pakai bikin password. Ya, kan sekarang
ada pakai apa handphone, pakai password atau pakai sidik ya. Jadi kalau buka kasih passwordnya, kasih bikin apa tuh semacam tanda garis semacam tertentu, nggak perlu pakai password-passwordan, sehingga tidak menimbulkan perasaan was-was dan curiga dari pasangannya. Jangan melihat barang atau handphone milik pasangannya, tetapi juga Anda jangan membuat perlindungan yang membuat pasangan menjadi curiga. Tidak perlu kita menyimpan handphone orang lain. Kalau bukan muhrim mahram kita tidak perlu. Tidak perlu kita menyimpan nomor orang lain. Kalau ada kepentingan tidak perlu sampai disimpan nomor akad. Tidak perlu juga sampai menyimpan nomor ikhwan. Tidak perlu. Ya, saya pribadi tidak perlu menyimpan nomor orang-orang tersebut, kecuali kalau mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita yang lain lagi. Itulah ilah. Kemudian Fatihillah ya, di zaman media sosial ini, Anda sarankan aku tidak perlu juga berteman dengan lawan jenis meskipun di media sosial. Sarankan jangan berteman dengan lawan jenis di media sosial. Ikhwan kalau mau berteman dengan sesama ikhwan, akhwat bertemu dengan sesama akhwat. Maka bagi yang punya Facebook misalkan, aku masih berteman dengan akhwat, hapus pertemanan. Aku masih berteman dengan lelaki berakhwat, hapus pertemanannya. Hapus pertemanan. Hatta kepada asatidzah sekalipun. Saya pikir tak perlu akhwat berteman dengan para asatidzah. Saya pribadi, tak perlu berteman dengan para asatidzah. Karena semua manusia. Dan ketika kita paham semua manusia, syaitan akan menggoda hubungan antara sesama manusia. Maka jangan ada yang akan mendengar orang-orang ketika bermedia sosial apa yang terjadi? Cerai suami istri. Kenapa? Pasangannya selingkuh dengan orang yang dia berteman di media sosial. Apa reunian? Apakah reunian? Saya pribadi termasuknya tidak suka yang adanya reuni. Orang teman kata bercampur baur laki dan perempuan, akhirnya cinta lama bersemi kembali. Betapa banyak orang yang bercerai karena bertemu dengan cinta lamanya. Itu banyak. Subhanallah, maka saya kata masuk hukum ada yang tidak perlu. Kecuali kalau ini laki-laki sama laki-laki, silakan. Perempuan sama perempuan tidak masalah. Tapi kalau campur baur laki-laki dengan perempuan, hati-hati. Banyak sudah kita baca, kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang sudah tercerai sudah punya suami istri akibat maka yang berbilang sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari pintu syaitan. Hati-hati dari pintu syaitan. Tidak perlu kita berteman dengan yang bukan lawan, ya, dengan lawan jenis kita, kecuali kalau dia punya hubungan dengan kita keluarga, tidak masalah. Tapi selain itu jangan. Jangan. Ikhwan jangan berteman dengan akhwat. Antum buat media sosial, cari nama akhwat, berteman. Tidak perlu ngapain. Yang akhwat juga sama. Tidak perlu antum mencari teman ikhwan. Dan bahkan asal kita dijadikan pertemanan, saya pribadi tidak perlu. Ustaz, tapi kan saya pengen dapat ilmunya. Kan banyak di media sosial buat video Ustaz, tinggal lihat tulisan Ustaz, tinggal lihat. Tidak perlu sampai berteman. Tidak perlu sampai berteman. Sehingga kita khawatirkan buat diri terjadi sesuatu yang sekarang itu apa? Ya, janganlah. Jangan. Tidak perlu kita mencari-cari alasan. Ilmu di zaman sekarang sudah Allah bukakan dengan pintu lebar. Tidak perlu kita berteman dengan orang yang bukan lawan jenis. Hanya karena Ustaz, saya perlu
sembunyi. Kalau aku pengen ngomong langsung, nggak pengen sudah diam. Jangan di belakang cari. Saya pribadi termasuk nggak setuju di belakang diam cari. Atau kalau ngaku pengen jantan ya depan. Kan kata Allah seperti Ustaz, nggak poligami nih, nggak jantan. Sudah kalau itu jantan berarti nggak ngomong langsung. Kadang-kadang juga banyak kalau pada ngomong sama istrinya, pengen poligami tapi sembunyi. Ini kan menimbulkan perasaan tidak baik pada pasangannya. Kalau aku berani silakan, lakukan, gak usah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau tidak mampu sudah diam saja, selesai. Sehingga nanti hubungan suami istri tetap baik. Ini adalah subhanallah, ada sebagian laki-laki semangat pengen poligami, tapi poligaminya diam-diam. Ini sering antara badan atau penakut ini. Kalau berani silakan, kasih tahu istrinya. Tidak berani ya diam. Tidak bisa ya dia selesai. Sehingga jangan sampai nanti timbul perasaan tidak enak dari pasangan kita. Kita semangat pengen melaksanakan sunnah Nabi, tapi kemudian penerapannya salah. Sehingga pada akhirnya hubungan yang baik dari antara suami dengan istri menjadi renggang karena ada RI 2 dan RI 3 dan juga RI 4. Ini Fatihillah azza wa jalla. Kalau kita menerapkan syariat, perhatikanlah jangan sampai syariat yang kita gunakan ini kita praktekkan itu menyakiti orang lain. Pertimbangkan perasaannya, gunakanlah dengan cara yang baik dan bijaksana. Kita tidak mengatakan tidak poligami, silakan kalau berani silakan, tapi jangan diam-diam. Ngomong terus terang, kalau berani silakan. Nggak bisa ya sudah diam. Sehingga jangan sampai timbul sikap-sikap